latar belakang penerapan kebijakan pintu terbuka atau liberal di Nusantara atau Indonesia. Yang pertama, perubahan dari kebijakan proteksionis Orde Baru ke arah liberalisasi ekonomi. 2. Krisis moneter 1997 yang memaksa reformasi ekonomi termasuk pertumbuhan terhadap investasi asing. Yang ketiga, Undang-undang penanaman modal asing untuk mempermudah investasi asing. Nomor 4. Perjanjian perdagangan bebas dan dorongan investasi. Nomor 5. Tantangan dan kontroversi terkait dampaknya. Jelaskan peraturan-peraturan yang diterapkan sebagai langkah awal penerapan kebijakan pintu terbuka atau liberal. Nomor 1. Kebijakan perdagangan bebas mengurangi atau menghapuskan tarif dan hambatan perdagangan. Nomor 2. Investasi asing menyederhanakan peraturan dan memberikan insentif kepada investor asing. Nomor 3. Perlindungan hukum memastikan perlindungan hukum yang cukup bagi investor. Yang keempat, promosi investasi aktif mempromosikan investasi asing. Nomor 5. Pendidikan dan pelatihan meningkatkan kapasitas tenaga kerja. Yang terakhir, perjanjian perdagangan menegosiasikan perjanjian dengan negara-negara lain. Jelaskan faktor-faktor pendukung diterapkannya kebijakan politik terbuka atau liberal di Nusantara, Indonesia. Faktor-faktor pendukung diterapkannya kebijakan politik terbuka atau liberal di Indonesia meliputi dorongan untuk pertumbuhan ekonomi, globalisasi, kompetisi global, investasi asing, diversifikasi ekonomi, pengurangan kemiskinan, peningkatan akses informasi, dan tuntutan perubahan sosial. Jelaskan dampak positif dan negatif kebijakan politik etis di Nusantara, Indonesia. Dampak positif. 1. Pendidikan. Kebijakan ini membawa pendidikan barat ke Indonesia. Hal ini menyebabkan peningkatan akses pendidikan bagi beberapa lapisan masyarakat, yang pada gilirannya memicu perkembangan intelektual di kalangan orang-orang pribumi. Nomor 2. Infrastruktur. Pemerintah Belanda membangun infrastruktur seperti jalan, jembatan, pelabuhan, dan sistem transportasi modern. Ini memfasilitasi perdagangan dan pertumbuhan ekonomi. Yang terakhir, kesehatan dan sanitasi. Upaya peningkatan kesehatan masyarakat dan sanitasi juga diimplementasikan. Hal ini membantu mengurangi angka kematian akibat penyakit dan meningkatkan harapan hidup. Dan dampak negatifnya adalah 1. Eksploitasi sumber daya. Pemerintah kolonial Belanda secara intensif mengambil keuntungan dari sumber daya alam Indonesia tanpa memperhatikan kesejahteraan rakyat. Ini mengakibatkan eksploitasi sumber daya yang merugikan negara. Nomor kedua, pengasingan budaya. Kebijakan ini mendukung hegemoni budaya barat yang pada gilirannya mengakibatkan pengasingan dan pengabaian terhadap budaya dan tradisi lokal. Yang ketiga, ekonomi tergantung. Perekonomian Indonesia menjadi sangat tergantung pada ekspor komoditas tertentu seperti kopi, rempah-rempah, dan minyak tanah. Hal ini membuat ekonomi Indonesia rentan terhadap fluktuasi pasar internasional. Yang keempat, penindasan politik. Pemerintah Belanda juga melakukan penindasan politik terhadap perlawanan kebijakan kolonial mereka, yang mengakibatkan banyak perlawanan dan konflik. Yang terakhir, pembagian sosial. Kebijakan ini juga menciptakan pembagian sosial yang tajam antara pribumi dan kolonial Belanda, dengan banyak hak dan akses yang hanya diberikan kepada penduduk keturunan Eropa.